Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, wa ala alihi washabihi wa jundih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin butuhal arifin amma ba'du. Alhamdulillah malam ini kita bisa ngaji kembali kitab hikam, kitab tasawuf yang minggu kemarin saya sudah menjelaskan tentang muqaddimah kitab hikam sekaligus pengantar mengapa kita harus belajar tasawuf dan seberapa penting kita mempelajari tasawuf. Untuk malam ini masuk makalah pertama, makalah tentang orang yang bersandar kepada amal. Kemarin sengaja saya tulis untuk tema yang pertemuan kedua ini adalah jangan menyembah amalmu. Nah, ini agak serem judulnya. Karena apa? Karena bisa jadi orang itu memang dohirnya itu beragama Islam. Dohirnya dia itu menyembah Allah. Tapi secara tidak sadar dia iktimat kepada amal yang pada gilirannya dia nggak menyembah Allah, tapi malah menyembah amal. Dan kalau seandainya orang tidak menyadari hal ini, maka dia akan terus-terusan berbuat kesalahan. Makanya orang salah tapi tidak disadari itu lebih berbahaya daripada memang terang-terangan melakukan kesalahan. Kalau dia sadar kalau dia melakukan kesalahan, maka suatu saat nanti dia bisa tobat. Tapi kalau dia tidak sadar melakukan sebuah kesalahan, ini yang repot karena dia merasa benar. Dan menurut saya makalah pertama ini makalah yang sangat penting yang harus kita ketahui karena kebanyakan orang itu tertipu dengan amalnya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari makalah hikmahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari khususnya di makalah pertama ini kita nanti bisa paham dan tidak lagi bersandar kepada amal. Dan dulu pernah saya sebagai seorang salik, saya diberi tugas oleh mursyid saya, oleh abah saya. Pernah abah saya itu bilang kepada saya disuruh untuk mencari makalah dalam kitab hikam, satu saja makalah yang sesuai dengan beliau. Artinya saya itu disuruh mencari makalah yang makalah itu sesuai dengan guru saya atau abah saya tersebut. Nah, tugas ini diberikan kepada saya sampai saya bingung. Kenapa? Karena rata-rata isinya kitab makalah hikam itu tentang sindiran atau tentang bagaimana seseorang itu salah dalam berjalan. Itu isinya dalam kitab hikam itu. Rata-rata seperti itu. Artinya makalah dalam hikam itu ditujukan kepada orang-orang yang belum benar jalannya. Nah, kemudian guru saya sebagai seorang mursyid thariqah menugaskan kepada saya mencari makalah yang sesuai dengan beliau. Ya saya susah mencarinya. Wong beliau ini sudah sekelas mursyid, seorang guru hakikat, disuruh mencari makalah di hikam yang itu sesuai dengan beliau. Akhirnya lama saya mencari makalah yang sesuai dengan beliau. Ini tugas yang berat. Bahkan hikam itu sampai saya baca, sampai selesai saya bolak-balik, saya ulang-ulangi, tapi saya tidak nemu. Karena yang tidak ada yang sesuai dengan beliau, maksudnya yang sindirannya itu tertuju kepada beliau. Akhirnya sampai pada satu kesimpulan, mungkin yang dimaksud beliau itu tidak jeleknya, tapi bagusnya. Akhirnya saya renungkan, saya baru menyadari bahwasanya makalah yang selama ini saya cari itu ada di makalah pertama. Dan tugas yang saya dapat sebenarnya itu tidak secara langsung ditujukan kepada beliau. Maksudnya untuk beliau, tapi untuk saya sendiri. Saya baru sadar bahwa selama ini guru saya, abah saya, itu bukan orang yang bersandar kepada amal. Dan saya baru sadar bahwasanya tugas yang diberikan guru saya tersebut itu sebenarnya menyindir saya. Jadi saya disuruh mencari makalah yang sesuai dengan saya. Dan baru saya sadari waktu itu bahwasanya saya itu termasuk orang yang bersandar kepada amal. Dan beliau, guru saya, itu adalah orang yang
tidak bersandar kepada amal. Ini pentingnya kita ngaji hikam itu seperti itu. Akhirnya terkadang dalam suatu makalah itu sangat sesuai dengan kita. Bisa jadi di makalah pertama, di makalah kedua, dan lain sebagainya. Nah, dulu yang saya sibuk mencari makalah hikam mana yang sesuai dengan beliau, yang sebenarnya itu sesuai dengan saya bingung mencarinya. Tanpa saya sadari bahwa apa yang saya cari selama ini itu ada di makalah pertama. Baik, seberapa penting ini makalah pertama ini dan bagaimana penjelasannya Imam Syarqawi terkait dengan makalah pertama ini? Mari kita simak bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dini wa daraini amin. Kuson ila musannif hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari sya'ilana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, ingin sedikit pengantar tentang hikam yang mungkin kemarin belum saya sampaikan, bahwasanya ngaji kitab hikam itu kita diajak untuk berpikir yang tidak biasa. Kita diajak berpikir, kalau dalam istilah thariqahnya itu berpikir kebalik atau jagat walian. Itu masyhur dalam dunia thariqah, ada istilah jagat walian. Kita diajak berpikir yang tidak biasa. Artinya kalau mungkin selama ini orang melihat sesuatu itu putih, kita diajak berpikir bahwasanya di balik putih itu ada warna lain. Dan bisa jadi warna lain itulah yang hak, yang benar. Makanya belajar hakikat itu kita belajar berpikir yang tidak biasa. Terkadang sesuatu itu tidak masuk akal. Karena memang masalah ilmu hakikat itu tidak bisa kita itu mengandalkan akal. Karena masalah ghaib, masalah Allah, masalah ketuhanan, akal kita tidak akan mampu. Oleh karena itu kita mengandalkan rasa kita, mengandalkan hati kita untuk bisa memahami ilmu tasawuf dengan benar. Kalau selama ini kita biasa berpikir sebab akibat, kalau kita makan pasti kita kenyang. Kalau kita bekerja keras, pasti kita nanti jadi orang sukses. Itu berpikir sebab akibat. Kita kan berpikir seperti itu. Tapi tidak kalau dalam dunia tasawuf. Kalau dalam dunia tasawuf kita diajak berpikir bahwasanya tidak mesti kalau kita melakukan ini nanti hasilnya ini. Enggak mesti. Kalau kita berpikir sebab akibat kan seperti itu. Tapi kalau dalam dunia tasawuf kita diajak berpikir bahwasanya yang menciptakan sebab itu ya Allah, yang menciptakan akibat itu juga Allah. Jadi kita diajak untuk tidak melupakan Allah, bahwasanya sejatinya segala sesuatu itu yang menghendaki, yang menakdirkan Allah. Allah sebagai klausa prima. Jadi kita jangan melupakan Allah. Kita selama ini berpikir, kalau kita beramal, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, maka kita nanti akan mendapat surga. Nah, sehingga dengan berpikir seperti itu, terkadang Allahnya hilang. Terkadang Allahnya hilang, kita nggak bersandar kepada Allah, malah bersandar kepada amal kita. Sehingga kita beribadah hanya ingin mendapatkan surga. Nanti akan dibahas panjang lebar oleh Imam yang menyarai Imam Syarqawi. Dibahas seperti itu. Jadi kita diajak berpikir bahwasanya walaupun terkadang kita beramal, ya nggak mesti kita itu amal terus diterima kita mendapat surga. Karena sejatinya yang memberikan kita surga itu ya Allah. Yang nanti menakdirkan kita masuk surga atau masuk neraka itu ya Allah, bukan karena amal kita. Kita diajak berpikir bahwasanya nggak mesti kalau sebabnya ini nanti akibatnya seperti ini. Kita diajak berpikir bahwasanya yang menciptakan sebab itu ya Allah, yang menciptakan akibat ya Allah. Semuanya terserah Allah. Itu berpikir yang tidak biasanya. Atau mungkin seperti ini. Kita mungkin selama ini berpikir bahwasanya yang gaib, yang tidak tampak itu Allah. Kita mungkin berpikir seperti itu. Karena Allah kalau kita firman kan kita nggak bisa melihat Allah. Tapi dalam dunia tasawuf tidak seperti itu. Kalau dalam dunia tasawuf jagat walian, kita itu diajak berpikir bahwasanya selama ini sejatinya yang wujud itu ya Allah.
Kita ini tidak ada. Kita ini tidak ada. Makanya Allah itu wal awwalu wal akhiru al-dhahiru wal batinu. Sejatinya yang dohir itu ya Allah. Kita ini justru yang kelihatannya nyata, tapi kita itu tidak ada. Wong kita itu dulu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, maka harus bisa kembali tidak ada lagi. Kembali kepada Allah. Mungkin nanti akan sedikit saya beri penjelasan tentang maknanya itu, makna tentang kita itu harus kembali kepada Allah. Baik, sekarang kita berusaha masuk ke makalah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja'i inda wujudi salal. Min alamatil i'timadi iku setengah saking tondo-tondo nih tata ngeri bergantung bersandar alal amali ing atase amal. Orang yang bersandar kepada amal nuqsanur roja'i utawi sudone pengarep inda wujudi salali nalikane wujude dosa, nalikane wujude kepleset. Jadi salah satu tandanya orang itu bersandar kepada amalnya, atau dalam bahasa saya tadi menyembah amalnya, itu apa? Dia itu ketika melakukan sebuah kesalahan, maka rasa rojaknya kepada rahmatnya Allah itu langsung berkurang. Bahkan dia itu putus asa dengan rahmatnya Allah. Ini luar biasa. Ibnu Athaillah dalam mensifati tanda-tandanya orang yang bersandar kepada amal itu menggunakan contoh yang luar biasa. Contohnya apa? Contohnya orang yang bersandar kepada amal itu adalah orang ketika melakukan sebuah dosa, kemudian dia itu putus asa dengan rahmatnya Allah. Baik, saya jelaskan dulu yang separuh dari makalah ini. Karena Imam Syarqawi menyarainya, itu dibagi menjadi dua. Min alamatil i'timadi alal amal, sama Imam Syarqawi disarai. Ini nanti kalau memang nggak selesai, 1 jam nggak selesai, mungkin saya lanjutkan minggu depan. Untuk yang bagian yang separuhnya. Min alamatil i'timadi alal amal, itu bagian pertama sama Imam Syarqawi disarai. Kemudian bagian yang kedua, nuqsanur roja'i inda wujudi salal. Kalau seandainya ini nanti untuk bagian pertama saja tidak selesai, atau sudah sampai 1 jam, mungkin saya lanjutkan minggu depan. Atau mungkin besok biar penjelasannya bisa sambung. Tapi kalau besok mungkin, ya insya Allah kalau memang bisa. Maksudnya, saya usahakan sebisa mungkin langsung saya terjemah ke bahasa Indonesia biar tidak terlalu lama. Maksudnya apa? Bersandar kepada amal. Itu amal yang bagaimana? Amalil jawarih. Amal anggota badan. Atau jawarih itu amal yang nampak. Min sholawatin, contohnya seperti sholat. Wa azkarin dan zikir. Wa khairiha, dan selain sholawat dan selain zikir. Seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, dan lain sebagainya. Itu kan amal. Amal jawarih, amal yang tampak. Memang amal itu diperintah oleh Allah. Tapi kita tidak boleh bersandar kepada amal itu. Bahkan kita tidak boleh menyembah amal itu. Yang perlu diingat, dalam makalah ini bukan kok disuruh meninggalkan amal, enggak. Yang disuruh oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita harus beramal karena amal itu wajib. Itu perintah Allah. Tapi kita jangan sampai beramal kemudian kita bersandar kepada amal kita sampai hilang Allahnya. Kita harus ingat bahwasanya yang memerintahkan kita untuk beramal itu Allah. Oleh karena itu nanti sandarannya ya tetap kepada Allah. Tetap kepada Allah. Maka kalau sandaran kita benar kepada Allah, kalaupun seandainya nanti kita berbuat kesalahan, ya kita taubat kepada Allah. Kalau orang bersandar kepada amal, nanti kalau ada salah dalam amalnya, maka dia akan putus asa. Karena dia yakin nanti yang menyebabkan dia masuk surga itu amalnya. Itu sama seperti orang yang meyakini bahwasanya kalau dia nanti bekerja keras, usahanya sukses, maka dia akan menjadi orang kaya. Nah, suatu saat nanti ternyata dia usahanya nggak sukses. Usahanya misalnya bangkrut. Akhirnya dia
lupa dengan Allah bahwasanya yang menakdirkan kaya dan tidak orang itu adalah Allah. Nah, ini ada makna yang lembut sekali di sini. Saya lanjutkan ya. Wal mu'tamidu ala dzalika al-ubbadu wal muridun. Dan orang yang bersandar ala dzalika kepada amal itu dibagi menjadi dua kalau menurut Imam Syarqawi. Yang pertama al-ubbadu, orang ahli ibadah. Yang kedua wal muridun, seorang murid. Maksudnya murid di sini itu adalah orang yang menempuh jalan thariqah atau jalan mencapai ilmu hakikat, atau orang yang misalnya suluk ingin benar-benar mengenal sejatinya Allah, kemudian bai'ah thariqah dan lain sebagainya. Yang pertama al-ubadu, atau kalau bahasa gampangnya al-ubadu itu orang ahli fikih atau orang yang dohir, yang melakukan amalan dohir. Kalau wal muridun itu orang yang berusaha masuk ke dalam dunia hakikat. Lah beliau Imam Syarqawi menjelaskan bahwasanya orang yang bersandar kepada amal itu pertama seorang ubad, yang kedua seorang murid. Fal awwaluna ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah wa tana'umi fiha wan najati min adabillahi ta'ala. Fal awwaluna, orang yang pertama, golongan orang yang pertama, berarti siapa? Al-ubad, orang ahli ibadah. Iku ya'tamiduna 'alaiha, mereka itu bersandar 'alaiha kepada amal untuk apa? Fi dukhulil jannati wa tana'umi fiha, dan bersenang-senang di dalam surga. Kemudian wan najati min adabillahi ta'ala, dan bersandar kepada amal supaya apa? Supaya selamat dari siksanya Allah. Baik, saya jelaskan dulu karena ini ada makna yang sangat penting dan semoga kita paham. Intinya seperti ini. Kita memang ibadah kepada Allah, kita berharap mendapatkan surga itu boleh saja sebenarnya. Karena kita berdoa minta surga dan berdoa agar dijauhkan dari neraka, itu memang ada contohnya dari Rasulullah. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Ya Allah, kami minta kepadamu ridhomu wal jannah dan surga, wa na'udzubika min syahhatika wan nar, dan kami berlindung kepadamu dari panasnya api neraka. Kalau kita berdoa kepada Allah minta surga dan supaya dijauhkan dari neraka, itu sah, boleh saja. Bahkan kita beramal ingin mendapatkan surga dan supaya jauh dari neraka, itu juga boleh. Tapi kalau dalam tingkatan ikhlas, ini tingkatan ikhlas yang paling bawah. Ya, ikhlasnya seorang ubad, ahli ibadah. Akan tetapi yang tidak boleh, ketika kita beribadah kepada Allah bukan semata-mata karena Allah, tapi hanya karena ingin mendapatkan surga dan hanya karena takut kepada neraka, akhirnya Allahnya hilang. Jadi seakan-akan dia nanti bukan jadi Abdullah, bukan menjadi hambanya Allah, tapi menjadi hambanya surga. Ini yang berbahaya, di sini yang berbahaya. Iktikad yang semacam ini yang di hati, ini yang harus kita hindari. Karena sejatinya orang yang beramal seperti ini, dia nggak menyembah Allah, dia menyembah amalnya. Akhirnya orang yang model-model seperti ini, dia itu yakin dengan amalnya. Kalau seandainya amalnya bagus, maka dia akan yakin dia akan mendapatkan surga. Padahal juga belum mesti. Wong yang menakdirkan kita itu dapat surga atau enggak itu Allah kok. Karena amal itu kan perbuatan kita. Sedangkan pemberian surga itu kan af'alullah. Nggak bisa disamakan perbuatan kita dengan af'alnya Allah. Jadi sebenarnya kalau dalam ilmu hakikat, nggak ada hubungannya. Amal dengan pemberian Allah, itu nggak ada hubungannya. Kita beramal itu murni karena kita itu adalah Abdullah. Kita hambanya Allah. Amal itu memang diperintah oleh Allah. Kita diperintah oleh Tuhan kita, oleh Tuhan kita, itu nggak pantas kalau kita itu minta imbalan. Nah itu hamba cap apa kalau minta imbalan itu? Jadi sebenarnya kita beramal itu ya memang karena kebenaran kita itu sebagai hambanya Allah. Masalah surga itu pemberian Allah. Jadi ya terserah Allah. Bahkan kalau seandainya kita beramal seumur hidup kita sekalipun, kemudian kita ditakdirkan Allah masuk neraka, Allah tidak dolim. Wong nikmat yang diberikan Allah kepada kita selama kita hidup itu nanti, kalau dibandingkan dengan amal kita, itu tidak ada apa-apanya amal kita.
Nggak akan pernah bisa menyaingi nikmat pemberian Allah. Bahkan hanya sekedar mata kita. Makanya dulu ada kisah itu yang mungkin teman-teman di sini pernah dengar. Banyak sebenarnya cerita tentang orang yang bersandar kepada amal itu. Sejatinya yang memasukkan kita ke surga itu bukan amal, tapi murni karena rahmatnya Allah. Misalnya dalam kitab Jami' Al-Kabir Imam Suyuti juz 1 halaman 12.093. Di sana ada seorang hadis yang menceritakan bahwasanya ada seorang hamba yang ibadah selama 500 tahun dalam sebuah pulau, bahkan hamba itu sendirian, selama 500 tahun menyembah Allah. Menyembah Allah, beribadah terus kepada Allah. Bahkan dalam pulau tersebut Allah mencukupi kebutuhannya dengan ditumbuhkannya buah delima yang setiap hari buah tersebut tumbuh, berbuah. Hanya dia beribadah selama 500 tahun di pulau tersebut. Lah ternyata katanya Jibril kepada Nabi Muhammad, begitu Jibril tahu di Lauhul Mahfud, ternyata nanti itu akan ada percakapan bahwasanya Allah menyuruh malaikatnya untuk memasukkan hamba tersebut ke dalam surga. Wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Katanya Allah seperti itu. Apa katanya si hamba tadi? Loh, bukan karena rahmatnya panjenengan ya Allah, tapi karena amalku. Diulangi sama Allah. Malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Masih ngeyel ternyata hamba ini. Loh, bukan karena rahmatnya panjenengan ya Allah, tapi karena amalku. Akhirnya Allah bilang, kalau begitu malaikat sekarang coba timbang nikmat yang sudah aku berikan kepadanya dengan amalnya. Apakah bisa membandingi nikmatku dengan amalnya yang selama 500 tahun tersebut? Ternyata apa? Begitu ditimbang. Nikmat mata saja yang diberikan Allah kepada hamba tersebut, itu tidak bisa menyaingi atau membanding. Maksudnya itu nikmat mata saja yang diberikan Allah kepada hamba tersebut, itu sudah cukup untuk dibandingkan dengan amalnya yang 500 tahun. Itu baru mata. Belum anggota tubuh yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang malaikat masukkan hambaku ini ke dalam neraka. Begitu mau digiring ke neraka, akhirnya orang itu tadi minta ampun kepada Allah. Ya Allah, tolong masukkan saya ke surga karena rahmatmu. Akhirnya dipanggil lagi hamba tersebut. Allah pun bertanya kepada hamba tersebut. Wahai hambaku, sekarang kamu jawab pertanyaanku. Siapa yang telah menciptakanmu dari tidak ada menjadi ada? Hamba tersebut bilang, Engkau wahai Allah. Terus siapa yang menempatkanmu dalam sebuah pulau dan yang mencukupi kebutuhanmu? Engkau wahai Allah. Lalu siapa sejatinya yang menggerakkan hatimu, yang memberikan kamu kekuatan dan sehingga kamu bisa beramal selama 500 tahun? Engkau ya Allah. Hanya dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Sejatinya kita beribadah itu ya karena Allah. Karena Allah yang menakdirkan kita bisa beribadah. Sejatinya kita beramal itu yang menggerakkan hati kita untuk beramal, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal, yang memberikan kita ilmu untuk beramal itu ya Allah. Makanya jangan menyombongkan amal kita. Makanya tidak pantas sekali orang beramal kemudian menuntut kepada Allah untuk diberikan surga, itu tidak pantas. Karena kalau dalam dunia tasawuf, dalam jagat walian tadi, kita mungkin berpikir selama ini kita yang beramal. Sejatinya dalam ilmu hakikat yang beramal itu ya Allah. Jadi kita tidak boleh menuntut amal kita itu. Makanya jangan bersandar kepada amal. Karena sejatinya yang beramal itu ya bukan kita. Yang beramal itu Allah. Nah ini harus bisa dipahami. Maka cerita tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya masuk surga itu murni rahmatnya Allah. Itu karena pemberiannya Allah. Bukan karena amal kita. Nah, amal kita itu apa? Amal kita itu sebagai ikrar kalau kita ini hambanya Allah. Amal itu perintah Allah lah. Sebagai hamba, kita harus melaksanakan perintahnya Allah tanpa harus meminta imbalan. Sekarang logikanya aja seperti ini. Kita disuruh, misalnya kiai kita disuruh pergi ke pasar. Kemudian kita tanya kepada kiai kita itu. Loh, panjenengan nyuruh saya ke pasar, nanti imbalannya apa wahai kiai? Loh, pantas enggak seperti itu? Enggak pantas. Kepada kiai saja enggak pantas, kepada sesama manusia. Disuruh terus minta imbalan, atau misalnya disuruh ke pasar wani piro, misalnya seperti itu. Pantas enggak? Enggak pantas. Lalu kepada kiai aja enggak pantas, apalagi kepada Allah.
Kalau dalam ceritanya Gus Baha itu, yang sering saya dengar itu, Gus Baha pernah menceritakan ada seorang yang masuk surga, kemudian ditanya oleh Allah, kamu masuk surga ini karena amalmu atau karena rahmatku? Kemudian dijawab sama hamba tersebut, ya karena amalku ya Allah. Kalau begitu, kamu masuk surga atau kamu selama di surga hanya selama 80 tahun. Karena apa? Karena amalmu kan 80 tahun. Hanya kaget orang tersebut. Loh, katanya panjenengan di surga itu selamanya. Kok cuma 80 tahun? Apa kata Allah? Yang selamanya di surga itu karena rahmatku. Bukan karena amalmu. Kalau kamu masuk di surga karena amalmu, padahal amalmu itu hanya 80 tahun, berarti kamu masuk surga, di surga itu selama 80 tahun. Akhirnya hamba tersebut, oh kalau begitu saya masuk surga karena memang rahmatmu ya Allah. Wis kasep. Akhirnya karena saya sudah tersinggung kasep, kamu sudah masuk surga hanya 80 tahun. Itu katanya ceritanya Gus Bah dulu. Oleh karena itu penting ini kita pahami bahwasanya masuk surga itu murni rahmatnya Allah. Masuk neraka itu murni keadilannya Allah. Lah amal itu sejatinya adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba. Dan ada kan masyhur hadisnya Rasulullah dalam Sahih Bukhari Muslim itu, Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, la yadkhula ahadukum al-jannah bi amalihi. Tidak akan pernah masuk surga salah satu di antara kalian dengan amalnya. Kemudian sahabat bertanya, walau kunta ya Rasulullah, walaupun engkau wahai Rasulullah, walaupun anda wahai Rasulullah. Qala, kata dawuhnya Rasulullah, wala ana, termasuk saya. Illa ayyatahammadani Allahu birahmatihi. Akan tetapi Allah sudah merahmati aku, memberikan aku sebuah rahmat, sehingga Rasulullah itu jelas masuk surga. Jadi orang itu masuk surga itu murni rahmatnya Allah, bukan karena amalnya. Karena kalau karena amalnya, ya manusia akan masuk surga selama dia beramal di dunia. Misalnya di dunia dia beramal 50 tahun. Ya berarti dia masuk surga di dunia selama 50 tahun. Makanya katanya seorang ulama, kalau nggak salah namanya Anas Ar-Rabadi, Imam Anas Ar-Rabadi, beliau pernah berkata, amal ibadah itu lebih dekat dengan minta maaf, minta ampunan kepada Allah jika diperlihatkan kekurangannya daripada minta diberi balasan. Jadi amal kita itu kalau ditunjukkan oleh Allah kekurangannya, maka kita itu yang lebih pantas itu bukan minta imbalan, tapi justru minta ampunan. Ya seperti yang saya jelaskan kemarin, selama ini mungkin kita beramal, tapi banyak sekali kekurangan di amal kita. Kita sholat saja, kita sering melupakan Allah dalam sholat kita. Kita dohirnya sholat, tapi batinnya tidak sholat. Ya memang kita kerjakan semampu kita. Oleh karena itu, jangan sombong karena amal kita. Jangan sombong karena amal kita, apalagi menuntut Allah dengan amal kita. Kalau kita menuntut Allah dengan amal kita, maka repot nanti kalau Allah justru giliran menuntut kita dengan benarnya amal kita. Makanya dalam makalah hikam yang lain, itu ada makalah, mata tolabta iwadun ala amalin, tulibta biwujudi sidqi fihi. Ketika engkau menuntut Allah atau menuntut Allah untuk memberikan iwadun, ganjaran balasan atas amal kita, maka giliran Allah nanti yang menuntut engkau dengan kesempurnaan amal yang telah engkau lakukan. Oleh karena itu penting ini kita pahami. Jadi intinya kita masuk surga dan nanti atau mungkin kita masuk neraka itu murni rahmatnya Allah dan keadilannya Allah. Sebenarnya amal kita itu tidak ada hubungannya dengan itu. Karena mungkin selama ini kita berpikir kita sholatnya rajin biar kita nanti masuk surga. Itu kan berpikir yang biasa. Tapi dalam tasawuf enggak, kita diajak berpikir hakikat, berpikir yang sebenarnya. Makanya Allah pernah bersabda dalam hadis qudsi yang ini disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin Naqlan an Wahab Ibnu Munabbih, dan ini juga ada dalam keterangan kitab Zabur menurut para ulama. Dawuhnya Allah dalam hadis qudsi, laulam ahluk jannatan wala naron alam akun ahlan an u'bad.
Dawuhnya Allah seperti itu. Kalau seandainya aku tidak menciptakan surga dan juga tidak menciptakan neraka, apakah aku ini masih akan disembah oleh para hamba-hambaku? Kalau orang itu bersandar kepada amal, seandainya Allah tidak menciptakan surga, pasti dia tidak akan beramal. Seandainya Allah tidak menciptakan neraka, dia pasti tidak akan beramal, bahkan berbuat dosa. Tapi kalau kita beramal murni karena kita itu memang sadar betul dalam diri kita kalau kita ini seorang hamba, maka tidak masalah Allah menciptakan surga atau neraka. Ya kita tetap harus beramal. Kita akan terus menyembah Allah. Karena wong kita ini diwujudkan oleh Allah itu sudah nikmat terbesar kok. Masa kita masih harus menuntut Allah dengan amal kita? Ya, ini termasuk ubat. Seorang ubat itu cirinya orang yang bersandar kepada amal, dia itu ibadah hanya karena surga dan hanya karena takut kepada neraka. Karena kita misalnya sholat. Kita sholat tidak ikhlas karena Allah, tidak lillahi ta'ala. Misalnya kita sholat ingin dilihat orang lain karena makhluk. Ya kita kan sholat ingin dilihat orang lain, berarti sholat kita karena makhluk, bukan karena Allah. Itu boleh tidak? Jelas tidak boleh, itu namanya riya. Karena kita ibadah hanya karena ingin dilihat orang lain atau karena makhluk, bukan karena Allah. Sebenarnya sama saja. Kita beribadah ingin mendapatkan surga itu ya kita beribadah karena makhluk. Karena surga itu juga makhluk. Neraka itu juga makhluk. Sama saja. Nah oleh karena itu yang benar itu ya ibadah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah yang benar itu ya ikhlas karena Allah. Bukan karena surga. Bukan karena takut kepada neraka. Ya memang kita itu ibadah kepada Allah mengharapkan surga itu tidak masalah. Akan tetapi jangan sampai melupakan Allah. Karena tujuan kita itu kembali kepada Allah, bukan kembali kepada surga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan inna lillahi wa ilal jannah, enggak. Inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi kepada Allah, bukan wa inna ilal jannah. Tapi tujuan kita yang puncak, kita datangnya dari Allah, maka kita harus kembali kepada Allah. Jalan kita sampai kepada Allah itu namanya thariqah. Itu. Jadi ini penting kita pahami bahwasanya surga dan neraka itu rahmatnya Allah. Makanya dalam Al-Quran itu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah wahai nafsul mutmainnah fi ibadi. Pertama disuruh masuk ke dalam hamba-hambaku. Hamba itu ya orang yang beramal yang murni, bukan karena surga. Jadi ikhlas amalnya, hamba fi ibadi. Lalu kita sebagai Abdullah ya karena Allah memerintahkan kita untuk beramal ya kita beramal tanpa harus minta imbalan. Lalu kalau kita sudah berbuat seperti itu, wadkhuli jannati. Jadi sebenarnya surga itu seperti ini. Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, beramal kepadanya, dan nanti dijanjikan surga kepada Allah. Ini memang janjinya Allah seperti itu. Tapi tujuan yang sebenarnya itu supaya kita itu bisa kembali kepada Allah. Jadi surga itu bonus. Bonus yang diberikan Allah kepada kita. Sama seperti neraka. Neraka itu adalah konsekuensinya ketika kita itu tidak beramal kepada Allah. Ibaratnya seperti ini. Anak kecil disuruh oleh orang tuanya. Oleh orang tuanya untuk belajar. Wahai anakku, kamu belajarlah yang rajin. Nanti kalau kamu sudah belajar rajin, kamu akan aku berikan misalnya hadiah. Aku beri hadiah. Misalnya diberikan sepeda pancal misalnya. Tujuan orang tua bilang seperti itu bukan karena hadiah terus tujuan akhirnya supaya anaknya dapat sepeda pancal, enggak sebenarnya. Tapi tujuan sebenarnya orang tua memotivasi seperti itu biar anaknya itu pintar. Biar anaknya itu nanti bisa bermanfaat bagi orang tua, bagi saudara, bagi negara, bagi agama, dan lain sebagainya. Bukan hadiahnya. Hadiahnya itu bonus. Cuma orang belajar, anak cilik belajar,
karena ingin mendapatkan hadiah tersebut, itu sudah dalam jalan yang benar. Artinya bonus itu tadi, yang surga, yang kita itu ibadah supaya dapat surga, itu sudah di jalan yang benar. Tapi jangan berhenti di sana. Karena tujuan Allah menciptakan kita supaya kita nanti kembali kepada Allah. Jadi bukan kembali ke dalam surga. Makanya sah-sah saja kalau kita itu minta kepada Allah supaya kita masuk surga, sah. Yang harus kita hindari, kita bersandar kepada amal. Orang yang bersandar kepada amal, nanti ketika amalnya itu nggak sempurna, katakan dia lupa nggak sholat, akhirnya dia terus putus asa. Putus asa, aduh saya nanti nggak akan mendapatkan surga ini. Seperti itu loh. Kalau orang seperti itu, dia lupa. Yang menakdirkan surga dan neraka itu Allah. Yang menakdirkan surga dan neraka itu Allah. Jangan sampai hilang Allahnya. Jangan sampai hilang Allahnya. Ini pentingnya kalau kita itu mempelajari ilmu tasawuf agar kita itu bisa i'tiqadnya itu bisa benar. Iktimat kita bisa benar. Termasuk tandanya orang yang bersandar kepada amal itu dia sombong dengan amalnya. Jadi merasa kalau ibadahnya sudah sempurna, misalnya sudah rajin, sholatnya sudah lima waktu, kemudian sholat duha, sholat tahajud dan lain sebagainya. Akhirnya dia bangga dengan amalnya. Dan pada titik tertentu dia akan sombong dengan amalnya. Melihat orang lain yang nggak pernah beramal atau orang lain yang memang belum tergerak hatinya untuk beribadah seperti dia, akhirnya merendahkan dia. Bahkan yakin kalau orang tersebut itu lebih jelek daripada dia, yakin kalau orang tersebut adalah ahli neraka. Itu kan bukti. Kalau dalam keyakinannya berarti yang memasukkan dia ke dalam surga itu adalah amal. Padahal jelas dawuhnya Rasulullah, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amalihi. Jelas. Makanya orang yang suka meremehkan orang lain atau sombong dengan amalnya, itu bukti juga kalau dia itu bersandar kepada amal. Sebenarnya Ibnu Athaillah ketika mencontohkan tanda-tandanya orang yang bersandar kepada amal, yang paling gampang itu ya orang yang beribadah karena suka. Itu kan jelas loh. Sebenarnya kalau itu kan bisa dipahami secara jelas, enak. Tapi luar biasanya Ibnu Athaillah yang dicontohkan itu adalah nuqsanur raja inda wujudi zalal, yang nanti akan dibahas. Dan luar biasa Ibnu Athaillah. Jadi salah satu tandanya orang bersandar kepada amal, dia itu sombong dengan amalnya, yakin dengan amalnya, kalau dia sudah beramal dia akan masuk surga. Sampai lupa dengan Allah. Hanya sombong dengan amal, malah membuat dia malah masuk neraka. Ketika sombong dengan amal, melihat orang lain yang belum sempurna amalnya, dia menyalahkan. Bahkan dalam hatinya menganggap dirinya yang lebih baik daripada dia. Ini yang berbahaya. Disinilah yang lebih bahaya. Karena sejatinya amal kita itu nggak ada apa-apanya. Amal kita itu kalau dalam hakikat, itu murni karena memang kita itu seorang hamba. Jadi jangan pernah menyombongkan amal kita. Bahkan sejatinya kita beramal, itu ya karena memang Allah menakdirkan kita agar kita itu bisa beramal. Kita ibadah sholat, yang memberikan kekuatan agar kita bisa sholat itu ya Allah. Ya toh? Yang menggerakkan hati kita itu ya Allah. Yang memberikan kita ilmu ya Allah. Yang memberikan akal kita ya Allah. Yang menakdirkan kita masuk Islam itu ya Allah. Kalau Allah tidak menakdirkan seperti itu, ya kita nggak akan bisa beramal. Oleh karena itu, jangan menuhankan amal. Tuhan kita itu Allah. La ilaha illallah. La ilah, lafaz ilah itu macam-macam. Bisa jadi di sana itu ya tidak ada apapun kecuali Allah. Yang pantas disembah kecuali Allah. Makanya jangan menyembah amal. Dan ini penting. Karena kebanyakan orang itu bersandar kepada amal, tapi dia tidak menyadarinya. Mungkin kalau kita melihat orang yang non-Islam, yang mungkin tidak menyembah Allah, itu jelas. Mereka kan tidak menyembah Allah. Jelas kekafirannya. Tapi terkadang kita melihat orang lain tidak menyembah Allah, kita merasa yang menyembah Allah, tapi kita tidak sadar kalau selama ini kita itu justru menyembah amal kita. Ini yang lebih berbahaya karena kita nggak menyadarinya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita menyadari hal ini. Pentingnya kita itu ibadah murni, ikhlas karena Allah. Makanya saja kalau orang itu beribadah, masuk surga itu karena amal. Orang kafir yang masuk Islam, kemudian dia mati, dia kan tetap dapat surga, toh?
Lalu apa amalnya dia itu bisa masuk surga? Nggak ada. Jadi murni surga itu rahmatnya Allah. Murni kalau surga itu rahmatnya Allah. Allah itu memberi. Walaupun kita tidak beramal sekalipun, Allah loh tetap memberi. Allah tetap memberi. Anak kecil yang dilahirkan ke dunia kemudian diberi mata, kemudian diberi kehidupan sama Allah. Sudah diberi nikmat sama Allah. Loh, amalnya anak kecil sebelum dilahirkan itu apa? Nggak ada tuh. Allah itu memberi, walaupun kita itu tidak beramal, Allah sudah memberi. Nah, karena itu kita beramal itu murni karena memang kita itu seorang hamba. Nah itu yang ubat. Golongan ubat. Ahli ibadah, tandanya orang ahli ibadah bersandar kepada amal, dia itu beramal hanya karena ingin mendapatkan surga sampai hilang Allahnya. Atau hanya karena takut kepada neraka, sehingga dia tidak takut kepada Allah. Sejatinya yang menciptakan surga, yang menciptakan neraka itu ya Allah. Itu tandanya orang ahli ibadah yang bersandar kepada amal. Kemudian biasanya ahli ibadah yang bersandar kepada amal, dia sombong dengan amalnya. Dia sudah merasa jadi orang yang alim sedikit, kemudian rajin sholat dan lain sebagainya, kemudian dia sombong. Bahkan melihat orang lain yang belum sholat, kemudian dia meremehkannya atau merendahkannya, menganggap kalau dirinya itu lebih baik daripada dia. Itu tandanya orang bersandar kepada amal. Itu yang bagian pertama, atau yang poin macam pertama orang yang bersandar kepada amal menurut Imam Syarqawi, yaitu ahli ibadah. Kemudian saya lanjutkan, wal akhiruna, dan orang yang lain, wal akhirun ini ya mestinya. Ya enggak apa-apa wal akhirun wal akhirun. Kalau wal akhirun orang yang lain, golongan yang lain, atau wal akhirun golongan yang akhir, karena cuma ada dua. Berarti siapa? Murid. Iku ya'tamiduna, seorang murid bersandar alaiha, kepada amal, ingatasi amal. Bil wusul ilallah, supaya dia itu bisa wusul kepada Allah. Wa kasfil astar, dan supaya bisa terbukanya penutup-penutup anil qulub dari hatinya. Wa husulil ahwali al-qaimati biha, dan hasilnya ahwal itu keadaan, al-qaimati yang bertempat biha, di dalam hatinya. Wal mukasyafati, dan agar dia itu bisa mukasyafah atau bisa terbuka, ya sama dengan terbukanya hijab tadi. Wal asror, dan rahasia-rahasia. Jadi kalau golongan yang kedua ini seorang murid, orang yang menempuh jalan thariqah salik. Terkadang dia itu juga bersandar kepada amal. Orang yang ingin menempuh jalan thariqah, maka dia akan melakukan riyadho atau wirid-wirid, zikir-zikir tertentu biar supaya dia itu bisa sampai kepada Allah. Tapi terkadang rampoknya atau ujiannya itu juga bersandar kepada amal. Orang yang seperti ini terkadang bersandar kepada amal. Orang ingin menempuh jalan thariqah, tapi di dalam hatinya dia itu misalnya kalau dia sudah berhasil, hatinya hijabnya terbuka, kemudian itu dikatakan menjadi seorang wali dan lain sebagainya, punya karomah dan lain sebagainya. Tujuannya terkadang berhenti di sana. Jadi tidak jalan terus kepada Allah. Hanya dia melakukan wirid tertentu, tujuannya biar dia itu bisa menjadi seorang wali yang disegani oleh orang. Seorang wali yang mungkin seorang orang yang punya kemampuan agar tamunya banyak, misalnya seperti itu. Ini tandanya orang yang bersandar juga kepada amal. Akhirnya nanti ketika dia itu melakukan wirid tertentu, ketika dia lupa dengan wiridnya, akhirnya dia langsung putus asa. Nah ini tandanya kalau dia itu bersandarnya bukan kepada Allah, tapi bersandar kepada amal. Makanya dawuhnya Imam Syarqawi, lanjutannya, kilahuma madmumun. Kedua-duanya, ubat dan seorang murid yang bersandar kepada amal, itu tercela. Wa nasi'un min ru'yatin nafsi, dan itu timbul dari melihat dirinya sendiri. Jadi tidak melihat kepada Allah, bahwasanya yang menentukan segala sesuatu itu Allah. Wa nisbatul a'mal ilaiha,
dan dia menisbatkan amal kepada nafsunya, nah hatinya, dirinya sendiri, nafsu. Hatta yuntija ma dzukira, sehingga akan muncul apa yang telah disebutkan tadi. Jadi seorang yang salik ingin menuju kepada Allah, ingin mengetahui ilmu hakikat, terkadang juga ada ujian-ujiannya. Misalnya, dia itu merasa wiritannya sudah luar biasa. Katakan dia sudah melakukan sholawat, hizib, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam hatinya, dia itu melihat orang lain yang ilmunya belum sampai kepada dia, yang seperti dia itu merasa, orang itu ilmunya itu masih kulit. Saya ini ilmunya sudah isi, sudah batin. Ilmunya masih ilmu-ilmu tingkat syariat. Saya ini sudah hakikat. Loh, ini penyakit ini sudah. Orang yang menempuh jalan thariqah kemudian di dalam hatinya muncul seperti itu, ini penyakit sudah. Hati-hati. Kalau orang sudah bangga dengan dirinya seperti itu, dia tergoda dengan alam-alam malakut. Dia sudah bisa apa sedikit, kemudian bangga dalam dirinya. Kemudian melihat orang lain dalam pandangan yang mungkin orang lain itu lebih rendah ilmunya daripada dia. Ini penyakit sudah. Hanya dia berhenti di sana, nggak sampai kepada Allah. Misalnya dia naik sepeda motor, kemudian ketika ada operasi polisi, kemudian dia membacakan sholawat tertentu, zikir tertentu, akhirnya selamat dari polisi tersebut. Akhirnya muncul dalam hatinya, luar biasa saya ini. Polisi saya bacakan sholawat, saya bacakan hizib. Akhirnya polisinya seperti tidak melihat saya. Luar biasa. Akhirnya muncul di dalam dirinya. Ujub, sombong dalam dirinya. Akhirnya itu menisbatkan amalnya, bukan menisbatkan iktimannya, sandarannya bukan kepada Allah, tapi kepada amal. Yang menakdirkan dia selamat itu Allah kok. Bukan amalnya. Bukan karena wiridnya dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Hati-hati. Hati-hati betul. Ini adalah semacam godaannya setan. Perampok yang kita itu berjalan menuju Allah, ada perampoknya di tengah jalan. Hati-hati, kita bisa berhenti di sana. Karena kalau kita sadari, misalnya contoh yang saya sebutkan tadi, kita ini jelas-jelas salah kok. Kita ini jelas-jelas salah, ada polisi nggak bawa helm katakan. Kemudian kita selamat gara-gara kita bacakan sholawat atau apalah itu. Jangan-jangan ini justru ujian. Kalau orang itu berpikirnya itu jernih, jangan-jangan ini justru ujian. Jelas-jelas kita ini salah. Kemudian kita nggak ditangkap sama polisi. Jangan-jangan ini justru ujian. Makanya jangan sampai bersandar kepada amal kita. Seorang murid itu godaannya biasanya di alam-alam malakut. Bisa apa sedikit, dia sudah ilmu saya. Begini toh rasanya. Bisa ektase, kita itu bisa mengalami keadaan ruhani tertentu yang kita itu bisa diperlihatkan, misalnya diperlihatkan tentang alam-alam malakut dan lain sebagainya. Di sana itu terkadang ujian. Makanya dawuhnya Abah saya itu, orang menempuh jalan thariqah itu tujuannya jangan untuk agar kita itu bisa melakukan sesuatu yang nggak masuk akal, katakan bisa membaca pikiran hati orang lain, bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Jangan, justru itu malah ujian. Apa saya jelas sekali menyampaikan, itu justru ujian terbesar. Ujian terbesar seorang murid ketika sudah bisa apa sedikit misalnya, kemudian ujub dalam hatinya. Hanya dia berhenti di sana, dia bersandar kepada amalnya. Itu hati-hati. Jadi ini juga perampoknya orang yang berjalan menuju Allah. Berjalan menuju Allah. Karena kalau dalam sebuah riwayat itu, kalau dalam makalah hikmah yang selanjutnya saya lupa makalahnya, tapi intinya seperti ini. Orang itu kalau seandainya diberikan keistimewaan, katakan karomah. Misalnya dia bisa membaca pikiran orang lain. Atau dia itu bisa memiliki keistimewaan yang luar biasa katakan. Tapi kalau hatinya itu belum bisa memancarkan sifat Rahman Rahimnya Allah. Jadi di dalam hatinya itu belum bisa melihat orang lain dengan ainur rahmah. Maka itu justru jadi ujian terbesar bagi dia. Dia contohnya seperti ini. Orang katakan dia punya keistimewaan, seorang murid, doanya itu mudah sekali dikabulkan oleh Allah. Kemudian
misalnya malam-malam ada orang yang lewat depan rumahnya pakai motor yang knalpotnya itu berisik sekali. Lewat weng gitu, itu kan mengganggu dia. Loh, kalau orang itu sudah punya hatinya itu sudah dipenuhi dengan cahayanya Allah, sudah punya sifat Rahman Rahimnya Allah, dia justru mendoakan yang baik. Didoakan karena doanya kan mandi loh. Doanya kan mudah dikabulkan. Mudah-mudahan orang yang bawa sepeda motor tadi nanti bisa membeli motor baru yang knalpotnya lebih ramah lingkungan. Justru doakan seperti itu karena dalam hatinya itu tidak ada kebencian. Melihat orang lain dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Tapi kalau orang sudah punya keistimewaan doanya mandi, tapi hatinya ini belum ada ainur rahmah. Ada orang yang seperti itu akhirnya didoakan, wah, berbagi kopeng ay, berisik, tak doakan nanti biar tiba misalnya kecelakaan aja, misalnya gitu. Dan doanya mandi loh, justru kecelakaan. Nah ini justru ujian di sini. Makanya orang yang dalam dirinya belum memiliki sifat Rahman Rahimnya Allah dan dia sudah punya keistimewaan, dia punya karomah dan lain sebagainya, hati-hati. Terkadang itu justru ujian. Makanya kenapa sih Nabi Ibrahim itu dulu diutus oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail? Itu menurut riwayat karena dulu Nabi Ibrahim ketika dalam perjalanannya dia sudah punya kemampuan atau punya, kalau Nabi kan mukjizat, diangkat ke Allah ke langit. Kemudian di langit itu Nabi Ibrahim bisa melihat semua perbuatannya manusia, termasuk perbuatan jahat, kelakuan bejatnya manusia itu dilihat semua oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim itu apa? Ya Allah, kok ada ya manusia berbuat seperti ini? Ya usah ya Allah, orang-orang yang seperti ini nggak pantas hidup di bumi. Matikan saja ya Allah. Akhirnya dikabulkan sama Allah. Jadi orang-orang yang melakukan kejahatan di muka bumi itu waktu itu semuanya dilihat oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, matikan saja ya Allah. Akhirnya namanya Nabi dikabulkan oleh Allah. Akhirnya mati semua orang yang melakukan kejahatan di muka bumi itu tersebut. Nah pada suatu hari Nabi Ibrahim disuruh Allah untuk menyembelih Ismail, anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, nadanya ada protes. Ya Allah, anak saya ini anak satu-satunya. Kok kenapa Anda memerintahkan saya untuk menyembelih Ismail? Apa kata Allah? Loh, dulu kamu pernah memerintah saya untuk membunuh hamba-hambaku yang belum mendapat hidayah, atau hamba-hambaku yang berbuat kejahatan di muka bumi, dan aku kabulkan semua, aku matikan. Nah kenapa sekarang saya suruh menyembelih anakmu saja, yang satu saja itu? Kok kamu nggak mau? Padahal dulu pernah saya kabulkan ketika permintaanmu untuk membunuh atau mematikan hamba-hambaku yang belum mendapatkan hidayah. Loh ini loh. Artinya apa? Artinya justru terkadang karomah, keistimewaan yang dimiliki oleh seorang yang berjalan kepada Allah, seorang syalik, yang katakan ingin menjadi seorang wali, sudah punya keistimewaan. Hati-hati, terkadang di sana itu justru ujian. Ketika kita itu tidak bisa melihat orang lain dengan ainur rahmah. Ini terkadang ujian. Jadi intinya kita itu bersandar. Jangan kepada amal, tapi harus kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada Allah, maka Allah itu zat yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi zat yang maha segala-galanya. Tidak akan pernah berkurang kekuasaannya Allah atau kekuatannya Allah, kerajaan Allah. Allah tidak akan pernah berkurang. Makanya kita harus bersandar hanya kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada amal, maka ketika amal kita nanti ada salahnya sedikit, maka kita langsung putus asa. Itu kalau orang bersandar kepada Allah. Makanya puncak dari amal itu adalah ridho. Ridho kalau kita itu ditakdirkan menjadi hambanya Allah. Jadi puncak amal itu adalah ridho kalau kita itu hambanya Allah. Makanya ada doa, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi puncak amal itu ridho kalau kita ini ditakdirkan Allah menjadi seorang hamba. Masalah surga, masalah neraka itu urusannya Allah. Kita nggak usah mikirin hal itu. Walaupun kita berdoa untuk minta itu ya nggak masalah. Tapi puncak dari amal karena kita ini memang seorang hamba. Kita ini seorang hamba diperintahkan Allah untuk beramal, ya kita harus beramal. Makanya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terus saya lanjutkan,
Bismillahirrahmanirrahim. Kilam tadi mana? Kilahumma mathumun wa nasun min nuriyati nafsi. Oh ini. Amal arifun, adapun orang yang arif billah. Orang yang sampai pada makom ma'rifat. Fala yarawna li anfusihim syai'an. Maka dia tidak akan melihat dirinya sendiri itu apapun sudah. Intinya dia melakukan apapun itu, dia tidak mengharapkan balasan. Ya karena memang dia melakukan amal, ya sejatinya yang menakdirkan dia beramal ya Allah. Fala yarawna li anfusihim. Jadi tidak mengandalkan dirinya sendiri, tapi segala sesuatu itu memang sudah takdirnya Allah. Itu orang yang ma'rifat. Makanya orang yang seperti ini ya nggak pantas minta surga, itu ya nggak pantas. Wong dia beramal itu yang sejatinya yang menakdirkan dia beramal ya Allah. Kenapa harus minta surga? Gitu. Fala yarawna li anfusihim syai'an. Dia nggak merasa dia bisa apa-apa. Sejatinya yang bisa apa Allah, apa itu Allah. Hatta ya'tamidu alaiha. Sampai dia bersandar kepada amal. Enggak. Dia tidak melihat dirinya. Yang dia lihat itu hanyalah Allah. Sehingga dia tidak akan bersandar kepada amal. Bahkan atau tetapi ya, yusyahiduna annal fa'ilal hakiki huwallah. Mereka itu menyaksikan dalam ainul basirahnya seorang yang ahli ma'rifat itu bahwasanya annal fa'ilal hakiki ya huwallah. Bahwasanya segala sesuatu itu yang menakdirkan ya Allah. Kita beramal sejatinya al fa'ilal hakiki, annal fa'ilal hakiki, kita beramal ya sejatinya yang beramal itu Allah, bukan mereka. Mereka nggak bisa apa-apa kalau tidak ditakdirkan oleh Allah. Oh ya ini benar. Wa annahum ya. Wa annahum mahalun lidukhuli dhalika. Ya intinya kalau orang yang ahli makrifat yaitu tidak melihat dirinya sendiri. Dia beramal ya sejatinya yang menakdirkan amal itu ya Allah. Kemudian dia tidak bersandar kepada amalnya karena dia tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa itu adalah Allah. Nah baik, ini makalah yang pertama ini baru separuh. Jadi yang pertama ini saya jelaskan bahwasanya sejatinya amal kita itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Kalau dalam hakikat amal kita ya murni karena kita itu memang seorang hamba. Kita itu seorang hambanya Allah. Masalah surga dan neraka itu murni rahmatnya Allah. Jadi bukan karena amal kita itu masuk surga. Seperti yang dijelaskan Nabi bahwasanya tidak ada satupun dari kita yang masuk surga karena amal. Bahkan Nabi saja itu juga masuk surga bukan karena amal. Tapi masuk surga murni rahman rahimnya Allah. Murni karena rahmatnya Allah. Makanya ada doa dari Nabi ini bagus sekali. Ini kalau bisa dihafalkan dan dibaca. Doanya seperti ini. Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Ya Allah sesungguhnya ampunanmu itu lebih aku harapkan daripada amalku. Karena apa? Karena sejatinya amal kita itu tidak akan tidak ada apa-apanya. Yang sejatinya yang harus kita harapkan itu ya maghfirahnya Allah. Inna maghfirataka arja min amali. Lebih aku harapkan daripada amalku. Wa rahmataka ausa'u min dambi. Dan rahmatmu itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Ini nanti masuk ke bagian makalah yang pertama ini, yang bagian yang separuh yang belum saya jelaskan. Nah, Allahumma ilam akun ahlan an abluha rahmataka. Ya Allah, jika aku ini termasuk orang yang tidak pantas untuk mendapatkan rahmatmu atau tidak sanggup mencapai rahmatmu, farahmatuka ahlun an tabluhani. Maka rahmatmu pantas dan mampu untuk mencapaiku. Li'anna rahmataka wasi'at kulla syai'. Karena rahmatmu itu wasi'at kulla syai', mencakup segala sesuatu. Ya arhamar rahim, ini doa bagus ya. Ini dari Rasulullah kita diajarkan untuk doa seperti ini. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa rahmataka awsa'u min dambi. Allahumma illam akun ahlan an abluha rahmataka farahmatuka ahlun an tabluhani. Li'anna rahmataka wasi'at kulla syai' ya arhamar rahimin. Nah, mungkin untuk malam ini saya baru bisa menjelaskan di makalah yang pertama itu baru separuh. Jadi untuk kelanjutannya itu bisa minggu depan atau mungkin bisa besok kalau memang khawatirnya nanti nggak nyambung. Karena antara makalah atau bagiannya ini
yang makalah yang bagian yang separuh ini harus nanti dijelaskan, jangan sampai ada jeda waktu yang membuat kita nanti malah tidak paham. Ya kalau memang ada kesempatan saya akan jelaskan, mungkin tidak minggu depan, untuk kelanjutan dari makalah yang pertama ini. Karena baru separuh yang saya jelaskan. Karena memang di kitabnya pun Imam Syarqawi itu menjelaskannya, membaginya itu separuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan juga nanti bisa mengamalkannya dan merubah iktikad kita, iktimat kita. Kalau mungkin selama ini kita bersandar kepada amal, akhirnya kita bisa memperbaikinya bahwasanya bersandar itu hanya kepada Allah. Jangan menyembah amal. Yang harus kita sembah itu murni ya Allah. La ilaha illallah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum minal faizin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.